Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali kita di Jumat pagi ini. Semoga pagi hari ini kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan untuk seterusnya tetap sehat agar nanti bisa segera berinteraksi secara luring ya. Nah, hari ini saya akan lanjutkan kembali tentang materi yang sudah saya sampaikan kemarin ya, tapi kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Jadi kemarin ada standarisasi di sistem informasi kesehatan, salah duanya adalah HL7, Health Level 7 sama DICOM. Dan kalian sudah membuat tugasnya dan sudah membuat arsitektur dari HL7 ini dan DICOM. Ya. Nah, apakah slide presentasi saya sudah bisa terlihat dengan baik? Sudah bisa terlihat tadi? Sudah. Sudah terlihat. Ya. Oke, nah jadi kita akan membahas terkait dengan mobile health technology dan application ya. Jadi kita tahu sekarang semuanya sudah berbasis perangkat bergerak atau piranti bergerak atau kita kenal dengan istilah mobile device ya. Jadi piranti bergerak. Nah, di semua bidang semuanya sudah disupport dengan mobile device ini. Pendidikan kita sudah disupport bagaimana kita bisa berinteraksi saat ini, kemudian kita bisa berkomunikasi menggunakan mobile device ini. Jadi begitu canggihnya sekarang, kemudian sudah muncul kalau di Indonesia ini sudah mulai yang namanya 5G, walaupun baru di kota-kota tertentu ya yang sudah support dengan 5G. Kemudian Telkomsel juga sudah sempat mencoba yang namanya penggunaan 5G ya. Nah, ini mobile device. Nah, ternyata mobile device ini juga bisa mensupport atau mendukung aktivitas di bidang kesehatan. Maka itu kita kenal dengan istilah mobile health technology and application. Nah, jadi mobile itu bergerak. Jadi kalau device-nya itu mobile device berarti piranti bergerak. Jadi kita bisa mobile, artinya membawa perangkat tersebut kemana saja. Bisa juga dikatakan sebagai perangkat yang portable. Ya, jadi dengan mudah kita jinjing, kita bawa, pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, ini salah satu keuntungan ketika kita menggunakan mobile device atau piranti bergerak ini. Jadi di genggamannya kita, ya semua ada di genggamannya kita. Bagaimana ketika kita punya handphone, ya kalian punya semuanya smartphone. Jadi dengan menggunakan smartphone ini kita bisa mengakses apa saja. Berita bisa, kemudian transfer bisa, bisa kan? Ya, kita sekarang sudah bisa transfer. Bahkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perbankan memaksa atau kita dipaksa untuk menggunakan mobile banking. Artinya semua transaksi itu tanpa menyentuh. Jadi muncul yang namanya QRS ya, QRIS itu ya. Nah, itu adalah teknologi yang ditanamkan di mobile banking. Jadi kita bisa membayar tanpa harus menyentuh. Cukup scan QR code-nya, kemudian kita sudah bisa membayar. Atau nanti bahkan di rumah sakit juga bisa seperti itu. Pasien tidak perlu bersentuhan mungkin ya, bersentuhan dengan atau dokter tidak perlu bersentuhan dengan pasiennya untuk tahu kode pasiennya atau bertanya, dia tinggal tampilkan saja QR code-nya, kemudian di-scan oleh dokternya, kemudian dokter mengatakan, oh nama Bapak Lasmedi Afwan, usia Bapak rahasia, kemudian Bapak riwayat penyakitnya apa saja, nah itu langsung bisa. Ya, sangat mungkin dilakukan, karena teknologi itu kan terus berkembang. Terus berkembang, disupport dengan hardware, kemudian disupport dengan software. Nah, kita akan lihat bagaimana mobile health technology. Jadi apa itu mobile health technology ini? Jadi dari WHO mengatakan bahwa eh, kegiatan atau aktivitas medikal dan kesehatan masyarakat itu disupport oleh mobile device. Jadi kedokteran, medical ya, kemudian kesehatan masyarakat, aktivitas masyarakat yang terkait dengan kesehatan itu disupport dengan mobile device atau perangkat mobile. Jadi di definisi yang lain mobile health technology ini penggunaan smartphone, tablet dan other perangkat mobile device lain untuk memberikan layanan kesehatan.
dan pencegahan, ya, layanan pencegahan. Ya, jadi dengan menggunakan mobile device kita bisa memberikan layanan kesehatan kepada siapa? Kepada pasien atau kepada masyarakat. Oh, masyarakat sekarang, oh saya mau tahu nih, ya, detak jantungnya kita berapa? Atau dokter mau tahu detak jantung pasien. Kalau misalnya kita sudah menggunakan mobile device, ya, kemudian kemarin ada gelang pintar itu ya, wearable device yang dipasang di pergelangan tangannya kita, kemudian terkoneksi dengan aplikasi yang ada di handphonenya kita, maka dengan mudah kita bisa tahu. Ya, tingkat akurasinya sih tergantung dari mahal atau tidaknya alat biasanya ya. Jadi kalau misalnya semakin bagus alatnya, berarti tingkat akurasinya itu semakin tinggi. Ya, artinya apa? Jadi ketika misalnya alat tersebut untuk mengukur tekanan darahnya kita, alat itu mengeluarkan istilahnya nilainya misalnya berapa 180/100. Nah, kemudian alat itu ada di handphone nilainya itu ada di handphonenya kita. Kita bisa akses. Nah, kemudian handphonenya kita terkoneksi dengan aplikasi yang ada di rumah sakit. Itu sangat mungkin dilakukan. Jadi layanan, kemudian konsultasi ya. Bagaimana sekarang kita bisa berkonsultasi? Mungkin tidak dilakukan, sangat mungkin. Contohnya saja sekarang, saya sedang mengajar kuliah, kalian ada di mana ini macam-macam ya, ada di Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada di Cirebon, ada di Jawa Barat, mungkin ada di Jakarta, kemudian saya di Purwokerto, kemudian mungkin ada yang di luar Jawa gitu ya. Tapi kita bisa bertatap muka secara sinkronus, virtual gitu ya. Kita bertatap muka langsung tanpa ada istilahnya tanpa memikirkan jarak, kemudian waktu dan lain sebagainya gitu ya. Hanya saja ya diperlukan paling ya koneksi, kemudian perangkat yang mendukung. Nah, ini mobile health technology ya. Nah, apa keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan mobile health technology ini? Jadi memberikan layanan ke pasien itu lebih cepat. Ya, kalau di Jepang yang sudah disupport dengan teknologi kan layanan itu bisa cepat. Artinya seperti ini. Kalau misalnya di kita di rumah sakit ya, rumah sakit sudah mengembangkan sebuah aplikasi. Ya, aplikasi misalnya rumah sakit geriatri itu kan sudah mengembangkan sebuah aplikasi untuk registrasi pasien. Ya. Kemudian pasien bisa langsung mendapatkan nomor antrian untuk setiap poli. Jadi mau ke jantung, ke penyakit dalam dan lain sebagainya itu bisa langsung dapat nomor antriannya. Artinya apa? Cukup dari rumah, tidak perlu berbondong-bondong langsung ke sana, ke rumah sakit, kemudian mendaftarkan diri, tapi dari rumah kita sudah dapat nomor antrian. Dan kondisi pasien itu kan biasanya kan yang namanya pasien itu kan tidak sehat ya. Artinya apa? Dia bisa jadi sedang sakit kepala, kemudian susah berjalan, kemudian macam-macam ya penyakit yang diderita. Nah, kalau misalnya pasien itu langsung registrasi ke rumah sakit, pasien harus menunggu ya. Jadi saya pernah mengantar orang tua gitu ya. Jadi kalau misalnya di Surabaya waktu itu di rumah sakit itu saya lupa. Unair ya, punyanya Unair itu ya. Jadi saya mendaftar atau registrasi menggunakan aplikasi. Artinya ketika saya datang, saya sudah dapat nomor antrian. Saya sudah tahu di depan saya itu ada antrian berapa orang lagi. Jadi kita bisa memprediksi waktu datangnya kita. Oh, saya akan datang. Jadi waktu tunggunya kita di rumah sakit itu tidak terlalu lama. Ya. Nah, itu salah satunya. Jadi memberikan layanan yang lebih cepat, akses untuk dilayani atau diobati dengan segera atau dirawat dengan segera gitu ya. Jadi dengan menggunakan perangkat mobile technology tadi bisa lebih responnya lebih cepat gitu ya. Kemudian improve medication adherence ya, artinya apa? Ketaatan terhadap minum obat itu lebih baik ya. Artinya apa? Misalnya dokter atau perawat ada di rumah sakit, kemudian pasien ada di rumah. Nah, dokter atau perawat ini bisa mengingatkan siapa pasien. Pak, jam 8 saatnya Bapak minum obat atau jam 12 nanti Bapak saatnya minum obat. Kan biasanya seperti itu kalau di rumah sakit, diantarin obatnya kan. Nah, kemudian tingkat kepatuhannya lebih tinggi. Artinya apa? Di perangkat itu bisa dikasihkan reminder, pengingat ya. Di smartphone-nya kita aplikasi bahwa pasien A bahwa minum obat jenis ini itu 3 kali sehari, maka di reminder jam 8, jam 12 sama jam
5 sore misal gitu ya. Jadi akan lebih patuh kita terhadap minum obatnya. Kemudian remote patient monitoring. Nah, buat pasien yang rawat jalan ya, kan sering tuh ada pasien yang sudah sembuh kemudian dia harus tetap kontrol bolak-balik gitu ya. Nah, padahal di sana hanya ketemu dokter, kemudian menyampaikan keluhannya apa, ya, apa yang dirasa setelah dilakukan perawatan, ya kan. Kemudian butuh waktu juga untuk menunggu di sana. Nah, kalau misalnya kita menggunakan mobile teknologi ini kan kita tidak perlu konsultasi kan bisa dilakukan secara eh, virtual. Dokternya tetap di tempat di ruang dokter, kemudian pasiennya ada di rumah. Kan dokternya tinggal bertanya, keluhannya apa Pak? Obatnya sudah habis atau belum? Kemudian misalnya disuruh terapi gitu ya. Coba Pak angkat kalau misalnya yang saraf gitu ya. Coba Pak tangannya diangkat ya. Kemudian apalagi ya macam-macam gitu ya. Nah, itu akan dilakukan secara virtual. Kan lebih mudah, lebih cepat dan sangat mungkin dilakukan untuk monitoring secara remote. Kemudian increase medication reconciliation akurasi. Jadi mungkin di istilah kedokteran itu ada rekonsiliasi obat gitu ya. Saya tidak begitu paham terkait dengan bidang kedokteran, tapi mungkin ada istilah rekonsiliasi itu apa? Ya mungkin penggunaan obat itu lebih tepat ya, lebih akurat kemudian dapat meningkatkan keselamatan pasien. Jadi penggunaan obat yang tepat ya, pemberian obat yang tepat, dosis yang tepat itu dapat meningkatkan eh, meningkatkan keselamatan pasien. Kemudian keuntungan lain yang didapatkan ketika kita menggunakan mobile health technology ini adalah meningkatkan penyediaan komunikasi dan koordinasi. Artinya apa? Komunikasi, koordinasi itu bisa lebih cepat. Sekarang sudah banyak aplikasi yang kaitannya dengan bidang kesehatan. Konsultasi melalui handphonenya kita itu Halodoc gitu ya. Kalau misalnya Halodoc kemudian apalagi ya? Godok gitu ya. Go Dokter maksudnya ya. Artinya kita bisa berkonsultasi atau bahkan sekarang dengan adanya mobile ini kan kita bisa menjadi dokter dadakan gitu ya. Artinya apa? Ketika ada gejala kita langsung cari di mana di internet kan. Oh, gejala saya pusing. Kemudian tangannya gemetar, kemudian kakinya kesemutan, kemudian panas gitu ya. Maka kita cari. Walaupun sebenarnya belum tentu tepat karena segala sesuatu itu kan harus diserahkan pada ahlinya. Bahwa diagnosis kesehatan itu kan yang lebih tepat adalah dokter atau perawat. Kalau kita kan hanya baca itu kan bisa jadi yang nulis salah gitu ya. Ya, gejala yang sama bisa jadi penyakitnya berbeda. Ya. Jadi ini benefit yang didapatkan ketika menggunakan mobile health technology. Ya, banyak keuntungan ya. Ya. Jadi bahkan kalau misalnya operasi ya, kolaborasi antara dokter satu dengan dokter yang lain. Dokternya ada di mana? Yang satu, yang spesialisnya itu ada di mana? Misalnya di Singapura gitu ya. Kemudian yang satunya lagi ada di mana? Di Indonesia. Mereka berkolaborasi melakukan operasi. Kan sangat mungkin dilakukan. Asal disupport dengan infrastruktur yang baik. Misalnya jaringan telekomunikasinya baik. Gitu ya. Nah, karena pemanfaatan teknologi itu harus didukung oleh infrastruktur yang baik. Ya. Baik itu ya koneksinya, kemudian perangkatnya support, kemudian kualitasnya itu semuanya harus disupport ya. Kemudian contohnya apa? Beberapa contoh healthcare technology. Jadi beberapa contohnya adalah ada namanya clinical decision support system. Clinical decision support system. Jadi sistem pendukung keputusan klinis gitu ya. Artinya apa? Kita bisa dari handphonenya kita, dari mobilenya kita itu, kita bisa ya ada aplikasi, ada clinical decision support system. Oh, kemungkinan gejala. Ini hanya kemungkinan ya, bicara kemungkinan. Jadi bagaimana pada clinical decision support system itu ditanamkan istilahnya artificial intelligence, memungkinkan bahwa aplikasi itu mendeteksi dini gitu, deteksi dini gejala yang kita alami atau penyakit yang kita derita itu ya. Itu mungkin dilakukan. Karena bidang ilmu ini kan sudah ada ya. Kalau misalnya di informatika medik gitu ya. Kalau di informatika medik itu kan kombinasi antara kedokteran dengan informatika. Jadi bagaimana memberikan support terhadap
para dokter, para perawat ya dalam mendiagnosis atau merawat pasien. Kemudian ada computerized disease registry, jadi pendaftaran yang kaitannya dengan penyakit itu tercomputerized. Kemudian macam-macam ya, consumer health IT application, ada electronic medical record system, ada electronic prescribing ya, atau artinya elektronik resep gitu ya. Jadi resep itu ya kalau di aplikasi ya kan, misalnya konsultasi, dok saya pusing nih dok, butuh apa misalnya kalau obat pusing itu apa kalau di apotek wajib pakai resep dokter? Apa obatnya? Misalnya aspirin gitu, aspirin harus pakai resep dokter tidak ya? Harus pakai ya. Nah gitu kan, kan tidak perlu datang ke dokternya kan, dari aplikasi yang disediakan, misalnya klinik A itu menyediakan aplikasi, di sana ada dokternya, dokternya online 24 jam, kalau tidak ada ya nanti pakai dokter cadangan gitu ya. Tapi dari sana dokter itu bisa menuliskan resep, resep digital. Nah, resep digital itu nanti akan dibawa oleh kita. Kita tinggal menunjukkan kemana, ke Kimia Farma atau ke apotek Kimia Farma atau kemana ke K24. Ini resep dari dokter dari aplikasi Halo Dokter, gitu ya. Kan sangat mungkin dilakukan. Kemudian telehealth ya, semuanya dilakukan secara jarak jauh. Ya, konsultasi, kemudian diagnosis tadi, kemudian apa lagi? Ya macam-macam ya, operasi dokternya satunya di sana, satunya di sini gitu ya. Operasi kecil mungkin ya, operasi kecil itu mungkin dilakukan. Dipandu ya, dibimbing ya. Dosen senior sama dokter senior sama dokter juniornya dipandu. Itu sangat mungkin dilakukan. Ya, tidak ada yang tidak mungkin dilakukan saat ini gitu ya dengan menggunakan teknologi. Nah, kemudian ada namanya mobile health application. Jadi mHealth ya. Jadi sekarang sudah banyak yang mengembangkan mobile health application macam-macam ya. Misalnya farmasi online gitu ya, konsultasi dokter online, kemudian ya aplikasi-aplikasi yang kaitannya sama kesehatan gitu ya. Kalau misalnya buat ibu-ibu itu kan, kalau ibu-ibu kan sekarang misalnya apa itu kalau kalau ada kalender kesuburan gitu ya kan di aplikasi itu kan ada gitu. Misalnya mensnya kapan, kemudian berakhirnya kapan, rentang waktunya kapan, kemudian bisa diprediksi apa masa suburnya gitu kan. Biasanya ada aplikasi itu. Kemudian monitoring and sharing informasi kesehatan melalui mobile technology, seperti menggunakan wearable device dan health tracking aplikasi. Jadi kalau sekarang itu kan sudah canggih, cuma kadang kita itu memanfaatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya kita cuma sebagai sebuah lifestyle saja. Tapi kalau di luar negeri itu ada fungsinya. Misalnya ada wearable device, jam pintar itu smartwatch itu kan. Jam pintar itu kan ada misalnya ada sensor suhu badan, sensor detak jantung, sensor tekanan darah, kemudian macam-macam ya. Jadi kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik itu kan bagus sekali buat kesehatannya kita. Oh, tekanan darah saya berapa? 180/100. Wah, tinggi ini. Nah, dari sana kan bisa mengambil tindakan apa nanti atau bisa memberitahukan ke dokter bahwa saya 180/100 untuk usia berapa nih? Usia berapa? 20 tahun gitu kan. Kalau 20 tahun kan nggak wajar. Berarti kan tensinya tinggi 180/100. Tapi kalau misalnya usianya sudah 50-60 tahun ke atas mungkin tidak jadi masalah ya. Tapi untuk usia kita itu kan 180 sangat tinggi. Mungkin 150/100 saja sudah tinggi gitu ya. Yang normalnya kan mungkin 110/90 gitu ya. Nah, jadi menggunakan mobile device and wireless technology untuk memonitor ya gejalanya, kemudian perawatannya seperti apa ya. Jadi bisa didiagnosis secara cepat dan lebih sedikit errornya. Nah, jadi bisa mendiagnosis secara cepat dan errornya sedikit gitu ya. Kita memanfaatkan itu. Jadi mobile health application. Jadi kalau misalnya di Play Store itu kan sudah banyak rumah sakit atau klinik atau misalnya startup itu kan mengembangkan khusus di bidang kesehatan ya sudah banyak. Bagaimana mobile technology digunakan di healthcare? Ya, jadi different mobile solution secara substansi
itu dapat mengurangi healthcare cost untuk pasien ya. Jadi dengan menggunakan mobile technology ini kita bisa mengurangi cost atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Contohnya apa tadi? Ya kalau misalnya teleconsultation tadi atau konsultasi secara daring tadi, ya pasien tidak perlu datang ke rumah sakit gitu ya. Pasien cukup dari rumah menggunakan aplikasinya atau menggunakan smartphone-nya atau menggunakan mobile-nya gitu ya. Dokternya ada di sana ya tidak atau dokternya bisa juga di rumah ya kan. Dari sisi dokter juga hemat bensin yang dikeluarkan, dari sisi pasien juga hemat waktu dan tenaga, termasuk hemat biaya juga di sana. Jadi sangat mungkin dilakukan. Untuk berkonsultasi kan kadang ada konsultasi itu hanya ya nggak sampai 5 menit ya. Bagaimana Pak? Oh ini dok, saya sudah enakan ya sudah gitu ya. Perlu ditambahkan obatnya lagi tidak Pak? Oh tidak. Ya sudah kan selesai. Kalau misalnya konsultasinya secara daring bagaimana Pak kondisinya? Oh sudah baik dok gitu kan. Kemudian perlu obat lagi nggak? Oh perlu dok. Berarti tinggal dibuat obat digitalnya gitu ya atau resep digitalnya. Kemudian remote communication with doctors ya. Jadi artinya kita melakukan komunikasi secara remote, kemudian online access to digital record. Artinya kita semua rekam medisnya kita itu dibuat digital. Tidak lagi dalam bentuk tumpukan kertas. Kalau kalian sering ke rumah sakit itu biasanya ada kertas ya yang dicari. Masuk aja ke rumah sakit apa misalnya. Saya yang masih ini ada rumah sakit bedah itu salah satunya itu. Di Purwokerto di daerah dekat Aston itu ada rumah sakit bedah itu ya. Jadi ketika datang ke sana itu dia cari sudah pernah daftar atau belum? Sudah. Kalau misalnya sudah namanya siapa? Kalau ada kartunya kemudian dia cari kertas atau map yang isinya catatan rekaman medisnya kita. Tapi kalau sekarang coba bisa bayangkan bahwa semuanya tersimpan di gadgetnya kita. Artinya medical record itu tersimpan di sana. Ya saya pernah buka aplikasinya JKN punyanya BPJS itu kan. Di sana itu ada bukan medical record, catatan kunjungan kita ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan tingkat 1 dan seterusnya. Itu ada. Ya, bahkan di BPJS dia bisa menampilkan jumlah kamar yang tersedia atau misalnya tingkatannya kita apa? Tingkat 1 gitu atau tingkat 2, kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Kemudian kamar yang tersedia. Ya, kemudian macam-macam ya. Nanti bisa dibuka di mobile JKN itu ya. Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi sangat mungkin semuanya disimpan secara digital. Ya kan sekarang itu semuanya digital. Era masih dikatakan revolusi industri 4.0 ya, revolusi industri 4.0 ya. Tapi pendekatan yang digunakan adalah society 5.0. Artinya teknologi tadi itu harus mensupport aktivitas manusia, tidak menggantikan manusia. Ya. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa menghindari yang namanya disrupsi teknologi. Jadi teknologi itu akan menghancurkan semuanya gitu ya. Ya, termasuk misalnya besok kalau sekarang kan yang baru tutup itu apa? Giant department store itu kan tutup ya. Bisa dibayangkan banyak karyawan yang PHK itu disrupsi itu dari teknologi. Bagaimana sekarang produsen itu tidak perlu perantara toko lagi, tapi produsen langsung konsumen dengan adanya teknologi. Ya. Atau besok jangan-jangan rumah sakit juga tidak ada, gitu ya. Tidak ada rumah sakit, yang ada itu dokter sama pasien. Dokter punya aplikasi, kemudian pasien punya aplikasi. Dokternya kalau butuh datang ke rumahnya pasien. Ya kan? Kemungkinan bisa seperti itu, ya kan? Jadi karena apa? Kos yang dikeluarkan oleh rumah sakit kan besar itu. Untuk membangun sebuah rumah sakit kita butuh biaya. Kemudian butuh perawatan, butuh pegawai, pekerja di sana ya, cleaning service dan lain sebagainya. Ini kan disrupsi sebenarnya dengan adanya teknologi. Artinya apa? Menyingkirkan manusia. Manusia itu akan bisa tersingkir dengan teknologi. Itu di revolusi industri 4.0. Bagaimana nanti ya stasiun TV ya. Contohnya sekarang itu kan stasiun TV sebenarnya tidak akan bertahan lama. Jadi investasi untuk bangun sebuah stasiun TV itu mungkin seperti Net TV itu butuh triliunan. Ya, butuh banyak karyawan kan di sana. Tapi sekarang terdegradasi atau terdisrupsi oleh apa? Oleh YouTube. Oleh siapa? Oleh Atta Halilintar. Oleh Ria Ricis.
oleh siapa lagi? Rans Entertainment gitu ya. Raffi Ahmad itu kan sudah membidik ke sana kan. Bisa bayangkan investasi yang harus dikeluarkan sebuah stasiun TV itu misalnya ya Net TV, dia punya satu acara. Satu acara itu untuk ditonton oleh 1 juta orang saja itu dia butuh investasi besar. Beda dengan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu mungkin 10 juta. Satu kali dia buat konten, di-upload, kemudian ditonton oleh 10 juta orang. Ya, padahal kan berapa sekarang? Ya 20 jutaan ya jumlah subscribernya gitu ya. Nah, investasinya sedikit sekali. Artisnya dia sendiri, bayar sendiri. Kemudian yang editing video ya ada tim sendiri gitu ya. Biaya yang dikeluarkan untuk produksi itu sangat kecil. Nah, ini disrupsi sebenarnya, disrupsi ke depan. Jadi kalau misalnya kita tidak ambil peluang ini ya kita bisa jadi bagian yang terdisrupsi besok. Ya kan banyak peluang yang muncul akibat adanya perkembangan teknologi ini. Ya baik itu di kesehatan, saya sebagai pendidik pun juga mungkin terdisrupsi besok. Kalau misalnya kemarin saya sempat diskusi sama Pak Nurul Hidayat itu, Pak besok kita bakal terdisrupsi nih Pak. Jadi kalau misalnya kita tidak buat konten yang bagus, pembelajaran yang bagus, ya kan ada orang yang misalnya pintar mengemas semuanya dalam bentuk yang bagus. Pembelajaran misalnya TIK untuk Kesmas gitu ya. Pertemuan 1 sampai 14 termasuk di sana ada asesmennya ya. Maka kita akan terdisrupsi sebagai dosen gitu ya. Jadi universitas hati-hati yo. Universitas juga bakal terdisrupsi kalau tidak pintar melihat peluang yang ada bahwa sekarang ruang kelas itu tidak butuh ruang kelas, ya kan? Udah 1 tahun nih kalian tidak masuk ruang kelas ya enggak? Ya kan udah 1 tahun lebih. Tuh. Padahal operasional untuk ruang kelas itu bisa puluhan juta tuh ngidupin listrik, AC dan lain sebagainya. Nah dengan adanya teknologi semua bisa lebih hemat. Ya, nah ini disrupsi teknologi. Nah kesehatan juga seperti itu. Nah sebenarnya sudah dibidik ya. Jadi bagaimana sekarang kalau saya melihat ya bahwa ada perusahaan atau startup besar itu yang memiliki valuasi yang besar gitu ya, seperti Gojek, Tokopedia itu kan valuasinya besar. Mungkin valuasi yang dimiliki oleh Gojek, Tokopedia saat ini itu sudah bisa mengalahkan nilai perusahaan yang dibangun oleh Khairul Tanjung puluhan tahun yang lalu. Transcorp itu kan puluhan tahun yang lalu mungkin dibuat oleh si siapa Khairul Tanjung itu ya. Mulai dia dari awal gitu ya sampai sekarang dia sebesar ini punya CT Corp gitu ya. Nah itu kan valuasinya ya mungkin sudah setara atau bahkan bisa jadi Tokopedia dan Gojek itu ya Gojek dan Tokopedia itu memiliki valuasi yang berbeda yang sudah jauh meninggalkan punyanya si CT tadi ya. Investasi yang ditanamkan oleh CT atau Sandiaga Uno gitu ya. Dia punya perusahaan. Ya kan nilai valuasinya mungkin sudah tertinggal gitu ya dengan siapa? Dengan punyanya Gojek, Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Gitu. Padahal mereka hanya startup saja, bangun startup dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia yang 270 juta ini memanfaatkan itu dengan penetrasi 196 juta yang menggunakan internet atau 300 juta yang menggunakan perangkat mobile ya. Kalau misalnya data ya pengguna smartphone di Indonesia. Ini data nih dari Kominfo. Nah ini ya kita lihat nih. Jadi dari Indonesia nih tahun berapa 2020 nih. Ini total pengguna internetnya ada sekitar 175 juta di tahun 2020 di bulan Januari. Sebenarnya kalau di kuartal keduanya itu sudah naik jadi 196 juta pengguna internet di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini mobile phone connection. Jadi yang menggunakan mobile phone itu ada 338 juta. Penduduknya segini tapi yang menggunakan ini. Artinya apa? Ya satu orang punya 2 gitu ya. Total penetrasinya ada 124%. Ya, artinya 2 kali hampir ya belum 2 kali sih ya. Hampir 124% gitu ya. Atau sekitar 338 juta itu menggunakan atau mengakses dari perangkat mobile. Padahal penetrasinya hanya 175, jumlah penduduknya hanya 272. Artinya sudah lebih banyak sekali. Gitu ya. Nah, ini